Oke, halo Steppers, kembali lagi di episode selanjutnya dari Step Podcast. Saya lupa juga episode berapa, itu penting juga. Dan kali ini setelah kemarin di episode sebelumnya kita sudah mengundang trio popang dari Kota Palu, CMGN. Kalau misalnya kalian mau cek videonya bisa cek di channel ini juga. Dan kali ini kita kedatangan lagi, sebenarnya mereka sudah pernah datang dulu, tapi dengan formasi yang lama kali ya. Sudah lumayan lama juga. Kalau misalnya kalian mau cek videonya masih ada di channel ini, bisa dicek scrolling di bawah. Dan kali ini kita datangkan lagi mereka karena mereka punya karya baru, punya album baru, dan punya anggota baru. Dan juga mereka akan melaksanakan tour yang baru. So please welcome, ada Rakes. Ada Rakes, ada Fikri, Rizkan, Berli, dan ada Aji Imron. Bagaimana kabar? Jadi teman-teman Rakes, bagaimana kabarnya? Kemarin Baik, sempat baik. main di Semarak Sulteng ya? Kemarin. Dan itu perdana membawakan karya yang baru ya. Ada berapa lagu kemarin bawa di Semarak Sulteng? Harusnya 4, cuman ada 3. Ada 3 dan itu lagu baru semua. Satu saja lagu baru. Satu saja karena Lagu waktu. pertama. Oh di biasalah. Sebenarnya Kan kalau hujan. Teknis ya. sebenarnya kalau disuruh bawa satu album juga siap kita ya. Siap. Cuman hujan saja waktu itu. Hujan. Dan Baru lain hal lah ada. baku katingan juga masalahnya dengan bintang tamu sama. Oke, Rakes maksudnya lagi sibuk. Panting Baru itu semuanya sekali. baru pertama sudah ke situ arahnya. Apa-apa lah. Jadi Rakes gimana? Lagi sibuk apa sekarang? Dari masing-masing personil. Sekarang kita lagi siapkan fisik mungkin ya. Persiapan fisik, persiapan mental, persiapan dana untuk tour itu. Jangan nulis pi nanti terakhir. Oh, iya. Memang Rakes. Apa ya? Kalau dari pribadi, kalau saya sendiri sekarang saya lagi jualan. Iya. Ada Di sini. Bisa Tidak tahu. Yang pro dia, bro. Wah, jualan roti sani namanya. Dikasih Pak. Apa? Oh iya, Tepa biar. Tepa toh? Iya, Tepa biar jauh. Oke, Rakes ini seperti kita tahu ya, Steppers ini mereka terbentuk sejak tahun berapa Rakes terbentuknya? 22. 2022. Dan bisa dibilang Rakes ini lumayan cepat ya progresnya, karena baru dibentuk 2022. Itu sudah tapi serius loh. Maksudnya Rakes itu baru dibentuk tahun 2020 dan sudah lumayan melejit lah dengan mengeluarkan 3 single. Masa Anak tende masih Walmart kayak ini. kumas ya. Tapi tidak serius. Maksudnya baru pertama kali merilis lagu 3 lagu teh. Itu kemarin dirilis 1 kali begitu ya, jalan gitu atau satu-satu. Iya, langsung 3. Langsung 3. Oh berarti jatuhnya maxi single ya. Maxi single bisa Kita dibilang. tahu apa? Apa namanya? Apa istilahnya? Triple single apa? Maxi single. Memang pada Maxi saat itu single. memang kita apa? Ya sabar saja sih. Maksudnya. Langsung iya. Nah bisa dibilang Rakes ini sekarang ini sudah banyak sekali yang mendengarkan dan sekarang juga sudah ada yang namanya Jamaah Rakes, wish. Jamaah Rakes yang sedang berbahagia, gitu kan? Jadi bisa dicerita sih, awalnya Rakes terbentuk ini, awalnya Rakes lahir ini bagaimana ceritanya? Kenapa? Sekali kau lain cerita tuh. Sudah kau Oh, saja. baru kemarin saya. Dan di spill baru kemarin, Bang. Kentara sekali itu, Sekali pikir Oh, iya. coba. Jadi sebenarnya itu Sudah. tidak. Jadi sebenarnya Rizkan ini sebenarnya kan dia punya banyak lagu. Dia sudah bikin banyak lagu. Cuman dia tahu mau diapa ini barang. Oke. Jadi kebetulan saya dan Rizkan ini teman satu tongkrongan memang. Memang yang sahib sekali. Anak sohib ente. Menurutku. Tidak, Baik. Nah, terus habis itu dipanggil saja, Fik. Coba kata kau isi ini, Fik. Nah, sama ada lagi satu temannya kita, Fajar. Nah, Fajar. itu bertiga kita orang awalnya itu isi apa? Tag lagu itu di rumahnya Rizkan. Jadi kan kebetulan Rizkan punya studio. Sudah kita tag berapa lagu kemarin kan lumayan banyak. Iya. Berarti Fajar ini dia main Bass. Fajar. Satu tahun lagi. Ada. Oh ya, pokoknya ada lah Fajar. Nah, itu. Terus habis itu sampai mana tadi? Batek. Hmm. Nah. Gimana? Habis Batek. Itu juga lah. Habis batek sudah lagunya sudah di tag. Apa? Kenapa jadi Kariskan yang cerita? Kau cerita
Tapi waktu itu belum ada namanya. belum ada namanya waktu Belum itu. ada namanya. Nah, kebetulan temannya kita orang datang dari Malang. Dia kan punya agensi begitu kan. Oke. Dia ikut lomba Voltisalis kan ya? Baru mau ikut. Baru mau ikut. Bikin video klip begitu. Jadi salah satu lagunya kita orang itu dia bilang, "Sin Jo, saya yang bikin kan." Tapi posisinya belum ada nama sama sekali toh. Udah dibikin sudah 1 hari lebih kita proses itu. Baru duduk sudah. Bagus namanya ini ya. Oke. Biar ditahu saja. Nah, Sudah menyaut dia bilang Rakes saja. Apa artinya Rakes? Penguasa malam. Sudah. Nah, itu saja. Nah, itu dari situ saja sebenarnya. baru yang lagu yang tadi katanya ada lagu tuh yang minta diproseskan itu kan buat diikutkan lomba. Lagu apa itu? Lagu yang mana? Itu sampai kapan? Sampai kapan? Itu lagu justru itu lagu pertama. Lagu pertama yang jadi itu. Sebenarnya di album Alter Ego itu banyak lagu yang hampir sebagian besarnya itu lagu yang sudah kita tag jauh sebelum BTM dan lain-lain malah sebenarnya. Oke, ini menarik ini. Berarti kalau misalnya lagu Sampai Kapan itu sudah jadi duluan, kenapa waktu perkenalan Rakes itu dimulai dari BTM bukan dimulai dari Sampai Kapan? Itu pas kita ini tidak kira mau rilis, mau Oke, buat press release dan lain-lain, mau disebar, ditaruh di platform digital lagunya tiada. Itu awalnya ada lagi satu teman kita dari luar kota juga pulang, ide itu gitarisnya Remisa. Kakaknya Bintang. Rizky Toar. Ya Gondrong. Ya dia lah. Jadi dia buka-buka visinya kita. Dia lihat semua itu lagu, dia yang pilih. Dia yang pilih di situ, dia bilang ini dirilis saja, BTMM ini dirilis. Dia saat itu dia yang sarankan kayak kita rilis di RSD ya, ada event lalu RSD tahun 2022. Oh iya betul. Mulai lagi ke situ, dia coba dirilis dia. Dicarikanlah artworknya dan lain-lain sama-sama dia. Sudah dirilis di situ. Dan di situ posisinya belum tahu apa-apa ya, belum kayak selanjutnya apa ya? Iya. Tiada sama sekali. Ada ekspektasi. Memang cuma nating tulus ya. Iya, memang cuma dikasih ikut, dikirim sama Dika kalau yang ngurus kan. Oke. Kirim sama Dika ini ada lagunya bandku. Coba dirilis di situ saja. Belum ada di mana-mana itu pada saat itu. Oh iya. Oh berarti rilis fisik pertama ya? Tidak, justru cuma hearing di situ. Cuma hearing sama-sama bis-bis sama bandnya. Even kalau salah situ apa namanya? Slanted Eye. Iya, proyek solonya. Jadi 3 di situ sama-sama bis-bis. Sudah pas didengar kan di situ tahu lah anak skena ini rame tuh datang kalau di RSD begitu. Bapak kasih tahu sudah. Buat jo apa? Main jo kamu main. Atau Tapi di hearing session itu sudah diperkenalkan Rakes. Iya, sudah dengan nama Rakes. Oke. Tapi belum pernah foto, belum ada sama sekali foto di situ. Jadi bagaimana itu? Cuma artwork sama Rakesnya itu fontnya pun Helvetica kalau tidak salah itu. Dari Roman. Yang begitu saja. Yang begitu Roman. saja, iya. Di situ sudah setelah situ karena ketemu sama teman-teman semua yang di sana yang sebelumnya mungkin pernah saya kenal dan yang aktif lah di skena atau kan saya sudah lama juga tidak main di skenanya. Sempat hilang lah ya. Iya. Sudah masih bagus juga ini buat itu sudah. Foto dan lain saya personil. Main di sub sudah sampai sekarang jadinya. Waktu saya mundur sedikit dulu ke RSD itu waktu dirilis di situ apakah sudah dengan personil yang sekarang kayak Ice di drum? Tidak, belum malah. Fikri di vokal. Awalnya itu bertiga, saya, Fajar sama Rizka. Itu sudah di-announce di RSD itu sudah? Pas di situ sudah Farid. Sudah Farid di situ. Karena awalnya kan Fajar, terus Fajar bertabrakan waktu itu dia urus kuliahnya, jadi tidak dibandingkan Farid. Masih bertiga itu kemarin awalnya. Masih bertiga dengan Farid itu ya? Iya. Oke. Nah tapi balik lagi ke situ ke RSD tahun 2022 kan itu pertama kali rilis kan BTMM kan ya? Di hearing session. 1x3. BTMM Fidel dengan penguasa malam di situ semua di pertama kali. Tapi materi yang lainnya itu ada sudah? Ada. Itu siapa yang kerja sebelum itu? Maksudnya yang rekam? Berdua saya sama dia. Oke. Tapi nanti pas prosesnya kita serius itu kita sempat workshop kan lagi ya. Jadi kita udah kembali tuh lagu-lagu diseleksi. Terus Ais sudah dilibatkan sama Farid kan. Sama Dylan di beberapa lagu juga ada terlibat. Nah di situ sudah prosesnya yang
Sebenarnya lagunya sudah ada tapi apa ya finishing Mm-mm. dan lain ornamen lain itu Bumbunya lah. dikasih Oke. selesai sama Oh teman-teman. justru sudah dilibatkan Berli sebelum dia bergabung di Rakes. Iya, Anjay. itu pancingannya pertama. Kan? Sampai saya komio ini. Sampai saya komio. Nah, bicara lagi persoalan Rakes yang notabene leadernya atau front lead ini kan Fikri toh. Dimana Fikri ini ya mungkin banyak steppers juga yang kenal beberapa secara personal. Kalau Fikri ini atlet basket ya, dan sampai sekarang masih aktif ya. Sekarang karena urus tour jadi vakum dulu. Jadi maksudnya masih Iya, kalau masih main, latihan iya. atau masih ikut turnamen, Terakhir kapan ya? Tahun lalu kayaknya. Oh, tahun lalu. Terakhir. Oke, kita hitung dia sudah tidak aktif. Jadi Fikri, misal waktu awalnya kau memutuskan buat Isa kayaknya pengen jadi vokalis deh. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Sama sekali tidak pernah kepikiran malah. Saya ini cuman pas Coba. pertama. Kau ingat pas pertama gue kasih dengar Penguasa Malam? Saya bilang kau. Yakin ini ya. Kan mampu. Kau yakin saya bisa menyanyi lagu ini nih? Karena Itu, lumayan. itu secara, maksudnya tidak yakinnya kenapa? Maksudnya kenapa Ya, ragu? karena referensi pertama saya kan bukan tidak pernah saya injak duniaan begini. Sama sekali. Sama sekali. Betul-betul. Saya dari olahraga ya? SMA sampai dari SMP, SMA, kuliah sampai hari itu olahraga terus, atlet terus, basket. Memang atlet. Tapi Iya. kenapa pada akhirnya menerima tawaran dari Rizkan awalnya? Oh, manis mulutnya. Sudah. Jago dia speak memang. Oh, dia beri memang. Agak kok Jadi dari ada juga pas selain itu memang sudah lumayan banyak soalnya. Jadi awalnya kan dia bilang juga cuman di tag saja, begitu ya. Tag Oke. saja ini daripada nganggur kasihan lagunya. Dulu dia suka cover lagu. Kalau di Iya. tongkrongan. Dia juga pernah bantu. Oke. Oh, berdasarkan hal itu saja. Iya. Tapi sebenarnya keinginan untuk saya kayaknya mau jadi vokalis di band yang Tidak ada leh. serius gitu. Tidak ada sekali leh. Masa? Iya. Oke, berarti itulah. Berarti dari atlet basket terus menjadi vokalis. Apa tantangan terbesarnya tuh? Dari kau yang mungkin kalau di lapangan tuh kita lihat orang semua sama gitu. Sampai di panggung yang pertama dulu itu tuh kau gitu ya. Beda sekali lah. Senternya lah. Beda sekali. Yang kau pertandingan final atau misalkan dengan kau manggung pertama, jauh leh. Jauh sekali pressure-nya leh. Lain dia. Pressure-nya dari segi apa itu? Maksudnya apakah dari Rizkan juga ada kayak memang kok garing kayak gitu. Jadi misalkan begini, kalau kayak basket kalau kita satu possession misalkan menyerang, gagal sudah kita defense lagi. Kita menyerang lagi. Jadi ada kesempatan begitu ya. Oke. Kalau ini memang kalau kota salah memang. Tidak ada. Tapongke. Tapongke kau. Begitu. Nah, begitu kau itu saja paling. Tapi kalau dari belakang misalnya dari Rizkan atau dari Ais. Oh, tidak ada, suportif Tidak ada. semua teman-teman ini untungnya. Tidak ada kayak kenapa kau sering begitu? Tidak ada. Tidak ada. Dia pernah tanya saya main kedua kayaknya itu kita main di skate day 2022 juga itu. Oh Oke, iya. iya. Dia di samping panggung saya sudah colok-colok. Ini sudah ready. Mm-mm. Jadi dia tanya saya, yakin kita main ini? Kenapa Jadi sama yang panggung baru Jadi saya, katanya? ini sudah dicolok semua ya, sudah main ini. Tidak bisa kau tanya begitu lagi, tidak bisa. Main sudah. Masalahnya sebelum dan sesudahnya kita ben keras semua kayaknya. Oh, skate day 2022 di aneh di lapangan nih. Iya. Oh, sama main Satu. juga. Iya, main Iya. satu Ada kali sih. Sama Ada. Bintang. sama Rapakasa kau. Iya, Rapakasa. Terus dia bilang sopaku. Oh gitu. Basisku so sukses. Dia mau picina dan. Iya. Iyo. Nah, berarti itulah ya ada sedikit pressure ya Iya. dari atlet yang mana dilihat semua ya. Sampai ke vokalis yang kita harus jadi crowd controller juga ya mungkin ya. Nah, kalau misalnya dari awal ya, waktu awal-awal Rakes melepas 3 single itu BTMM, Penguasa Malam sama Infidel, itu bagaimana respon orang-orang terdekat kalian? Atau apakah ada pernyataan-pernyataan atau tanggapan-tanggapan negatif yang Rakes dengar? Sebenarnya justru karena orang-orang terdekat itu juga kita yang duluan respon, makanya Nah. kita berani sebenarnya keluar. Kan kita ini sebenarnya awalnya band tongkrongan, jadi lagu-lagu yang di tag di rumah belum tahu mixing bagus. Iya, Kita masih bawa. mentahan. Iya, ada sound bluetooth di situ. Iya. Bagadang gitu. Nah, itu di situ anunya biasa terombak gitu. Karena teman-teman ini biasa jujur itu. Ah, Kalau teh ah. bagus,
lagu apa ini tuh? Iya. Begitu. Jadi orang yang biasanya mau ke sekolah, teman-teman tongkrongan tuh Kurator berpikir. awalnya itu Iya, orang orang senang. biasa. Oh dari di bawah situ sampai ke kayak zen ini bang. Iya, jadi kalau Wah, tanya orang-orang terdekat responnya ya mereka yang awalnya mendukung sih. Nah, ini juga satu yang saya penasaran. Dulu tuh, tapi dulu Rake sempat pakai kostum panggung tuh. Itu siapa yang konsep? Siapa lagi? Hah? Saya. Itu terinspirasi dari mana pakai konsep Slipknot atau gimana? Sebenarnya banyak arti kan sudah itu kemarin sampai ada kanda-kanda bilang, oh saya tahu maksudnya kamu mau anu tuh supaya tidak perlu siapa yang di atas, yang penting karyanya. Padahal tiada sebenarnya tiada artinya itu gimmick saja biar Gimmick ya? iya biar orang perhatiannya itu ke kita itu ya. Iya. Karena selama ini pengalaman pribadi bukan Ya. sebuah underestimate band-band lain Ah. bukan saya tidak mau bilang band-band di sini sih. Hmm. Biasa bosan itu saya melihat tidak menarik perhatian apalagi saya tidak tahu siapa begitu ya. Kan kita lalu pada tidak tahu siapa tuh. Siapa yang mau nonton tuh? Apa yang bikin orang itu dia pulang ke rumah itu masih dia tahu kita ya? Oke. Masih keinget itu ya? Oh band yang pakai topeng tadi awalnya begitu ya. Band yang pakai tadi itu ya. Bablor. Sampai timbulkan pertanyaan di kepala orang tiap apa? Apa? Kenapa orang pakai topeng? Tiap apa? Kau bawa pulang itu kita orang punya penampilan tadi. Setidaknya kau tidak tadi distract dengan hal lain pada saat show yang lain. Setidaknya kita berbeda dengan band lain sebenarnya. Gimmick pada saat itu. Biar menjadi diferensiasi, biar jadi center of attention juga ya. Iya, biar dapat perhatian saya karena memang situ kita lagi butuh-butuhnya itu. Sebenarnya pada saat itu biar bagaimana caranya biar orang nonton bebalik. kita itu pulang dia masih ingat lah. Kalau kita itu sudah latihan, sudah Oke. sudah dan lain-lain siapkan hal-hal itu biar orang pulang masih orang ingat. Tapi kamu perhatikan Ais main drum pakai topeng tengah mati bernapas hampir Dan mati. dasar memang 2 kali dia di oduh. Berarti drum mixer tabung. Lama perdebatan kayaknya lalu pada saat itu ya. Yang saya sudah order topeng itu. Saya order luar. Oh, ketawa dong. Kenapa? Bagaimana? Betulan ini kan. Baru topengnya 2 warna ya? Tidak merah. Merah pertama. Merah pertama kita tambah Putih kedua. Iya, baru putih. Kayaknya bagus ini merah. Pesan yang putih begitu dia. Pesan lagi. Nah, itu kan dulu tuh Mas sempat pakai kostum. Baru sekarang kenapa so tidak? At least di beberapa show terakhirnya Rakes ya. Apa ya? Alasannya mungkin Kalau sekarang lebih ke anu saja sih sebenarnya apa? Color palette ya? Sudah. Iya. Grafis apa? Nah ini kamu. Dapat ilmu lagi. Kasih tahu. ya sih lebih ke pendewasaan lah. Sudah. Apakah gara-gara ada Berli juga sudah bergabung? Salah satunya mungkin antara itu. Iya. Karena kan kalau kita lihat tuh FYI ya Steppers, mungkin kalian sudah nonton lalu yang di FTT 2024 ya? Iya. Tahun lalu ya, di mana Berlis itu perdana membawakan dirinya as a Berli begitu ya. Tampil depan umum dan itu colorful. Apakah ada pengaruh dari Berli juga? Makanya Rakes lebih fokus ke tone warna ketimbang sekarang daripada yang dulu pakai kostum gitu. Jelas lah. Kalau lebih kurang itu pasti ada pengaruhnya untuk kita tuh, karena dari pemilihan fashion item. Ada insight lah dari dia. Karena dia yang kan yang lumayan anu lah. Tahu lah. Entusias. Lumayan tahu lah daripada kita ini kan aduh so tua tuh maksudnya. Orangnya anu lah apa? Jangan mah kita. Terima. Salah satu insight-nya dia lumayan berpengaruh lah ke kita. Cuma kalau mau bilang colorful kita tidak juga colorful sekali. Masih hitam juga. Kemarin Tidak, kamu punya foto yang di studionya studio Kumbaja itu colorful di situ. Oh itu kebetulan Kak Charles yang anu. Yang konsep. Oh, oke. Oh, Kak Dia Charles. suruh paletnya begini, nanti kita yang cari. Susah tidak bangun Rakes sampai sekarang? susah. Apa momen yang menurut kamu kayak susah sekali nih barang dibangun leh, ya begitu. Di momen apa itu? Banyak kayaknya itu, cuma kalau kita mau ingat ya. Susah, apalagi begadang. Sudah. Dari nama saya kan sudah penguasa malam, begadang dong. Itu ya kayak bangun band di Palu ini sebenarnya
Kan, Ais ketawa terus deh. Oh, Giliran gua jawab tidak. Jawab lagi dulu Ais. Ais, Dorong coba Ais. paham. Gimana tidak Ais? Susah tidak berburu musa Ais? Tidak, sorry. Susah tidak, maksudnya apa ya? Balik lagi ke pertanyaan tadi, maksudnya di titik yang mana kamu rasa itu membangun Rakes ini susah begitu? Pas kita mau rencana buat album itu, kalau bagi saya pribadi. Oke, iya dari masing-masing. Iya. Apa sekarang kan bisa dibilang Rakes ini sudah besar dan maksudnya bisa Amin. amin dong. Amin. Maksudnya bisa dibilang Rakes sekarang sudah besar dan ada jamaah. Itu yang paling penting. Jamaah itu buzzer itu kita. Buzzer. Dia pribadi tuh. Berarti bukan dari official ya? Bukan. Bukan dari official. Tiba-tiba muncul orang. Tapi itu justru itu yang menandakan bahwa Rakes sudah besar. Karena itu inisiatif dari fansnya kamu untuk membuatkan fanbase sendiri. Kan? Ya. Berani. Tapi tidak kan sekarang Rakes kan sudah mulai dikenal atau maksudnya otomatis dulu-dulunya itu mungkin ada cerita-cerita yang No. cerita-cerita yang mungkin kayak sampai mungkin bikin hampir kamu menyerah begitu mungkin dari Rakes. Apakah di mana misalnya apa cerita yang menurut kamu kayak susah sekali untuk membangun Rakes ini? Kalau yang Ais bilang tadi itu salah satunya juga itu sih. Pas buat album itu lumayan Menguras tenaga. menguras waktu dan tenaga juga. Sampai sering ribut. Kita harus tinggalkan dunia ini 2 bulan. Saudara. Iya. Mati suri. Ya kita orang Lama itu lama sekali. 2023 ya? Apa 2023? Iya, 2023. Kita Nah, Jadi coba- pernah mencoba pergi lah apa istilahnya bertapa. bertapa begitu lah. Sodap. Di anggun gitu. Sampai sekarang ini sebenarnya kita juga bingung ya indikatornya. Dibilang band besar itu di sini tuh apa ya? Kalau kita mau nilai perjuangannya kita sekarang kita sudah bisa mengukur. Berat juga sampai sini. Kita belum bisa juga karena sebenarnya di titik ini juga kita belum merasa kita itu berhasil sebenarnya. Iya. Iya sebenarnya. Mungkin kalau saya melihatnya besar itu dari mungkin sudut pandangku itu dari banyaknya masa ketika Rakes itu manggung. Begitu ya. Jadi makanya saya bisa bilang Rakes itu sudah bisa dibilang band yang besar dan bisa diperhitungkan. Gitu ya. Maksudnya kayak orang mungkin kalau undang Rakes pun bisa berani bisa dibilang Wani Piro bayar mahal kayak begitu ya. Bisa dibilang toh. Piro, ah. Iyo, ya maksudnya gitu dan jadi mungkin ada cerita-cerita yang Atau pribadi juga masing-masing biar boleh mungkin dari karena beda-beda Ada sudut turun pandangnya dulu. toh. Iya. Kalau saya tadi Ais album tuh, kalau saya pas kita main itu kita sebelum gue star, jadi gue starnya yang diminta main, audiens itu minta kita sudah begitu itu lumayan kan. Sebelum gestar kamu belum main? Iya, jadi adalah di satu acara gitu kita diteriaki begitu. Anu Jo, sudah. Wih, Itu pernah kayak- sekali tuh. Sempat. Pernah sekali. kayak biar bagus main. Di manakah itu? Adalah tuh sini. Anggaplah begitu. Ya anu. Stop minute sudah. Kau lagi. Apa tuh? Yang hal berat pas kau rasa main. Pas sama Rakes itu. Ya ada sih. Jujur. Anjay. Jujur karena Jujur. apa ya? Saya suka Susahnya dia. ternyata enak banget. Oh iya beda Iya, perspektifnya beda. Jadi, Yo, apa yang pikir syarat- enak kalau suka BB langsung sukses. Dia terasa dulu Bapak ini punya band Prohibited Complaint Ada lagi satu, Unbroken. Unbroken dengan ada satu apa? Dan Kazul Thriller. Dengan Egen. Iya toh. Iya kan. Tidak ada, kalau saya tidak ada sih. Maksudnya semua prosesnya itu masih bisa saya nikmati. Tidak ada yang sampai saya nasumpu atau apa. Tidak ada sih. Susah-susahnya dinikmati ya. Karena masih enak. Karena itu saya paham toh. Mungkin karena dari dulu kan memang sudah sering latihan. Jadi pas pas dapat proses yang kayak begitu, oh ternyata begini memang anunya. Apa prosesnya? Iya. Band gitu. Harus kau lewati memang. Yang bisa. Jadi tidak ada yang sama sekali yang sampai berhenti Jo kayaknya tidak ada, belum ada sih sampai saat ini. Oke. Nah, kita kalau saya beralih ke Berli yang notabene personil baru. Ada pressure tidak mungkin dengan bergabungnya Berli sama jalannya sekarang Rakes yang bisa dibilang sudah lumayan laju ya. Bisa dibilang ada pressure tidak? Pressure tersendiri tidak ketika Berli itu di dalam Rakes gitu. Kalau pressure adalah pasti. Ah. Ada pasti. Cuman kalau ngomong masalah sulit dan tidak sulitnya, menurutku
segala sesuatu yang mau diseriuskan itu pasti sulit dah sih. Iya, ketika oke. kita memutuskan untuk serius itu pasti sulitnya pasti ada. Tapi bukan berarti tidak doable ya. Ya. Jadi kayak sulitnya itu karena kita ini kan Berli sama Rakesh ini kan beda sekali toh. Yap, betul. Beda sekali. Nah, Sate tahu ini Karis kan jagonya bagaimana. Ah. Dia bisa tahu dan bisa ini anak di sini gitu loh. Jadi sebenarnya yang bakal kasih yakin saya itu Karis kan juga. Yang kayak bisa kah sebenarnya? Sama kayak Fikri itu kayak main kita ini. Kembali ke situ. Iya. Bang, main kita ini. Makanya saya bilang. Menurut Ngoni. Iya, Ini jago speaknya memang. iya, pressure-nya lebih ke situ sih. Karena kan ini dari background yang Berbeda ya. iya, yang sangat beda. Tapi ya ternyata cocok juga. Ternyata bisa juga. Iya. Di momen apa menurutnya Berli? Kan tadi bilang Rizkan sempat bilang tuh kayaknya nih cocok ini anak nih. Di momen apa Berli tuh merasa kayak, "Yoi, kayaknya saya cocok deh di Rakesh." Iya. Di momen apa ya? Lihat mukanya Rizky. Yang bisa jawab. Di momen Karis kan bilang begini, "Kok bagus kok ini kalau kok gabung dan band yang personilnya 3 orang gitu." Oh, sekedar itu. Tidak, kita kan sudah beberapa kali kerja sama-sama juga toh. Oke. Jadi kayak kalau masalah workflow cocok. Oke. Terus kakak-kakak ini sama bungsunya agak pengertian. Yang kalau misalkan sudah namun tuh. mengayomi adik-adik. Iya, sudah lobet-lobet, dorang tahu dan. Oke. Jadi kayak lebih ke apa ya? Apa kalau anak-anak sekarang bilang energinya match. Sudah. Iya. Lebih ke situ. Kalau orang bilang baku dapa. Iya, aku dapat. Nah, sedikit saya mau mundur dulu ke belakang ya. Untuk teman-teman Rakesh dulu. Rakesh ini kan dikenal personelnya berempat. Ada Fikri, ada Rizkan, Farid, dan Ais. Toh. Setelah itu Farid memutuskan untuk keluar. Betul tidak saya bilang? Kalau Iya, Farid betul. memutuskan untuk keluar. Nah, Farid memutuskan untuk keluar. Akhirnya diajak gabung lah almarhum. Ya sempat. Sebenarnya tuh di sebenarnya kalau mau jujur-jujuran nih, saya itu waktu almarhum gabung ke Rakesh, saya itu semakin makin mau untuk nonton Rakesh. Karena mungkin pembawaannya beliau maksudnya teman-teman Steppers juga boleh kirim doa gitu ya untuk almarhum yang sudah almarhum Ubay, bahas dari Culture Project. Dulu boleh diceritakan tidak bagaimana prosesnya Ubay itu bergabung di Rakesh? Saya semua pikir sebenarnya yang coba pendekatan ke dia. Satu sisi sebenarnya pada saat itu kita susah sekali cari gantinya Farid memang. Oke. Karena lik-lik yang dibuat Farid sebenarnya saya sendiri kalau pindah ke bass juga angkat tangan juga. Cuma asli tidak butuh juga. Dan kedekatan emosional kita dan Ubar itu juga lumayan bagus kan. Nah, sudah kita bicarakan visi dengan dia, tujuannya kita apa semua, dan ternyata dia sama dengan kita jalannya begitu. Harapannya dia juga bisa seperti yang kita harapkan dan jadi sudah jalan sudah. Saya berapa kali awalnya kita edisional sama dia. Oh, Jadi sempat. saya tawarkan dulu, coba tes dulu mainan kita. Nah, Kalau kau nyaman ini, join Jo, kan kosong juga. Jadi dia cuma malah dibalik ya. Kamu yang tes saya saja, sama-sama Sudah. main dah. iya waktu pada saat Saking itu. dia punya dia itu apa ya? Saking Dewasanya dia berpikir dan dewasanya dia bermusik itu hampir jadi apa lalu kita kuat sekali lah. Padahal kalau dipikir karir musiknya kita dengan dia main band ini, Jauh sekali dia. Jauh sekali. Iya. Tapi pada akhirnya dia dengan tawaran main di Rakesh dia mau. Iya. Makanya kita sudah sempat Sudah sempat foto kemarin juga. Dia sudah sempat foto di IG. Dan kalau misalnya bicara album Alter Ego ini, ada tidak track yang di dalamnya Alter Ego ini keterlibatannya Uba almarhum? Jingga sebenarnya. Kemarin kita mau bawakan itu sudah visualnya itu sudah pakai namanya sebenarnya Semarak cuma karena waktu dan teknis itu sudah kita tidak bawa. Itu sebenarnya lagu yang dia yang kasih judul. Dia enggak sih. Jingga itu. Tapi yang tulis siapa? Saya. Oh, oke. Kenapa di waktu almarhum itu masih ada? Pernah tanya tidak kenapa dikasih nama Jingga itu? Ais lalu tanya. Di jalan kayaknya Di jalan kita, di jalan dari lagi Tol-Tol jalan ya. mau ke Toli-Toli. Alhamdulillah Ais jawab. Oke, Ais lanjut. Jadi kita di jalan itu perjalanan itu Rizkan
bicara kan mau tanya dari satu personilnya kita yang dari Fikri saya sama almarhum. Lagu ini apa bagus judulnya? Nah, yang dari saya tidak masuk, yang dari Fikri juga tidak masuk, tiba-tiba almarhum. Kalau menurut saya Jingga. Tapi belum sempat kita ajukan juga nanti almarhum. Iya, tapi alasannya memang dia bilang situ saya dengar dia rasa pas dia ini mungkin bisa lihat musik warna-warna Mungkin. kayak musik begitu ya dia bilang. Cuman memang pas kata pertamanya langsung itu. Iya, langsung Jingga. Langsung Jingga. Langsung Jingga. Jadi lagu ini belum ada anunya, judulnya. Belum ada judulnya. Ada sama sekali. Jadi dikasih denger begitu. Apa bagusin judulnya? Udah. Pas dia bilang Jingga. Baru langsung anu itu kita orang. Iya leh. Kayaknya itu saja. Tapi sebelum itu kan belum sempat, kita masih bertanya-tanya juga kita apa bagus, karena sempat kita sebelum keluar album kita bicara ulang untuk judul lagu Jingga itu. Nanti kita ingat lagi waktu masih ada almarhum kan, dia bilang Jingga, jadi kita bisa kasih teriskan kalau Jingga. Iya Jingga maksud akhirnya Jingga lah judul lagu itu. Tapi sempat lalu waktu kan saya sempat datang di hearing sessionnya Rakes waktu di Seplaza tuh, waktu album Alter Ego ini mau rilis. Waktu diputar lagu Jingga itu kok sempat menangis. Iya, maksudnya ingat itu. Oh, saya ingat almarhum. Ingat itu Momen ingat itu, iya, almarhum. karena Saya judul kira. lagu dari dia. Oke. Sempat ya. Berarti memang ada legasinya almarhum lah di album Alter Ego ini. Nah, itu dia tadi. Berarti speaking of Alter Ego, ini kan album album perdananya Rakes ya? Iya. Album perdananya Rakes. Itu berapa lama itu album dikerjakan? karena tadi merunut dari kata-katanya kamu orang, ada beberapa lagu yang sudah jauh-jauh hari dibuat sebelum BTMM apa. Dari pertama ada band pun kali. Dari 2023 mungkin. Dari fokusnya itu 2 tahunan lah. Karena 1 tahun itu Fokus. Tapi saya pas itu mau menikah, jadi saya so pamit dan orang saya fokus mau menikah dulu lah. Jadi break semua pokoknya aktivitas itu jadi tertunda lagi. Jadi 2 tahunan lah totalnya dia. Oh, berarti fokusnya untuk membuat album ini 2 tahun ya? 2 tahun. Dan apa ya? Kalau di Rakes yang menulis lagu siapa? Sama-sama dari Memang kebanyakan dari memang segi lirik. kalau dari segi lirik memang Rizka. Rizkan. Paling banyak anunya tuh pengalaman hidup. Sodap. Apa deh? Apa deh? Coba cerita dulu. Tidak, cuma Hobi Fikri. cuma tak biasa mungkin karena dari awal memang Fikir selalu ragu-ragu ketika menulis. Jadi biasa saya cuma bisa tentukan saja ini bagus atau tidak, ini sebenarnya saya lebih ke situ. Banyak juga yang ditulis. Salah satunya apa? Yang paling sering saya cuman biasa kasih Rizkan, kau bikin lagu begini tentang ini. Biasanya sudah dia bikin sudah liriknya. Nah, baru nanti dirembukan lagi tuh. Ganti kayaknya ini nih. Pak nada-nadanya begini. Melodinya begini. Paling begitu saja sih. Tapi mostly yang tulis Rizkan. Gitu. Kalau aransemen? Sama-sama, Pak. Kenapa tidak bikin nama Rizkan Band? R-nya itu Rakes itu R-nya Rizkan. Itu dia. Ngomong R. Sementara masih saya. Oh, sementara ya, ini kedepannya pasti mungkin orang lebih aktif sudah. Tidak lebih aktif. Aktif mungkin sementara saya saja masih yang on fire kemarin lah. Oke, berarti mostly di beberapa materi-materinya Rakes memang Rizkan yang menggarap dari segi lirik dan aransemen ya. Oke. Nah, kalau speaking Alter Ego ini saya mau tanya dari masing-masing personil. Bagaimana Rakes mendeskripsikan Alter Ego ini? Pikir ya. Oh, dari saya. Iya. Dari Berli coba. Jangan langsung balik ke saya. Betul, mau sekali bocok Ais. Atau dari Ais aja. Oh, dari Ais. Dari Ais boleh. Yo. Apa ya kalau dari saya Alter Ego ini lebih ke tidak ada kekangan gitu. Jadi apa yang kita mau tulis, apa yang kita mau bikin, kita kasih semua di album ini. Oke. Gitu. Jadi sama sekali entah masalah genrenya, dari liriknya, dari semuanya tidak ada kekangan sebenarnya begitu. Bebas. Mengarang bebas lah. Oke. Kalau dari Rizkan? Kalau saya Alter Ego itu cerminannya Rakes
di awal-awal lah pondasinya Hmm. pondasinya mungkin di situ walaupun nanti makanya kita buat outro itu kemarin dibuat sama Dilan itu kayak pengantar kalau bukan kita mau tinggalkan sebenarnya cuma sebenarnya Rakes itu begini dia yang kita juga tidak bisa definisikan ada sisi ini sisi itu makanya kemarin dia judulnya alter ego ada sisi lain jadi sebenarnya Rakes itu ya itu awalnya dari fondasi yang dari materi-materi itu semua kalau saya Oke. Iya. Sama kayak. Jangan bahas sama begitu, Ais. Apa ke? Biar bagus. Jadi nanti ini nanti jadi thumbnail. Jawaban ini. Ini dipotong di TikTok Di ini. TikTok, iyo, potongan short ini dari kau semua ini nanti nih. Saya apa ya? Hoki yang tidak memancing. menurut kau alter ego itu apa? Ya. Aduh. Durasi Kalau saya lebih sama seperti orang ini sih. Kalau bagi saya, Oke. lanjut deh. Kalau Apa dulu? Itu sudah hampir sama dengan jawabannya Rizkan. Tidak boleh sama. Kan alter ego sisi lain. Pasti Fikri punya sisi lain, Deskan punya sisi lain. Sisi lain dari semua personil ini. Kalau saya, Oke, Sudah kalau ambil semua misalnya jawaban untuk lagi. Berli, Tom, karena menurutku album Alter Ego ini cukup menarik dan maksudnya Rakes itu datang membawa 3 materi awal saya bilang tadi tuh kayak BTMM, Infidel sama Penguasa Malam itu jelas dan apa namanya kayak kita bisa bilang ini alternatif rock. Ketika kemarin sesi healing di SAP, wih, ini ada metalnya, ada rocknya, ada popnya di kita tulis dan ada. Apalagi Aplikasi. outro keyboard ada. Maksudnya itu agak sedikit unik dan menurut saya. Kalau dari Berli, maksudnya menjelaskan alter ego ini bagaimana? Apa alter ego ini menurut deskripsinya Berli? Nah, jadi sebenarnya alter ego ini memang bagusnya dia didengar dari pertama. Dari lagu 1 sampai 13. Betul. Kenapa? Karena tahu tidak kayak kalau misalkan kita habis nongkrong atau habis main lah, terus pulang masuk di kamar sendiri, ada yang kita tidak kasih tunjuk sama orang itu kebiasaan, muka, ekspresi. Nah, alter ego itu kayak begitu gitu loh. Jadi sesuatu yang kita tidak tunjukkan sama orang itu, yang muka yang cuman kita yang tahu. Jadi sebenarnya alter ego itu jauh lebih dekat dengan kita dari yang kita bayangkan. Oke. Jadi ini yang entah itu perasaan, tindakan, kebiasaan yang kita tidak tunjukkan ke orang-orang itu ditunjukkan di alter ego sini. Gitu loh. Diplomatis. iya paling bagus Itu saja. Itu saja. itu yang yang lain jangan. Begitu kau baca. Bisa. Baru Enak sekali dicebokan nih. Ada betul coba-coba dari belakang gitu. Nah, ini bicara lagi persoalan personil Rakes ya. Lumayan lama loh Rakes itu berjalan dengan formasi bertiga kan setelah kepergian almarhum. Itu lumayan lama. Dan kemudian Rakes kembali muncul dengan masuknya Berli pada akhirnya kan. Bisa diceritakan tidak sedikit selain apa ya bisa dibilang apa yang membuat Rakes memilih Berli akhirnya? sebenarnya kalau bukan jangan bahasanya milih apa ya Memilih juga tepak. Kalau karena sebenarnya yang kita mau kasih hilang itu juga sebenarnya kita bukan posisi menggantikan almarhum. Yap. Iya, Berli bukan isi posisi itu, bukan menggantikan dia. mengganti partnya iya. Berli memang masuk dengan versi barunya Rakes yang akan datang begitu dia tidak mengisi satu kekosongan atau posisi yang ditinggalkan begitu dong. Memberi warna baru ya. Jadi keputusannya kemarin kita rekrut Berli memang karena proyeksinya kita ketika dia masuk itu sebenarnya bukan ketika kita kekosong lagi tidak lagi butuh personil tidak memang kita lagi butuh sosoknya dia di situ. Jadi ya sebenarnya kita mau itu prosesnya itu bukan menggantikan, kita mau kasih tahu sama orang-orang sebenarnya Berli Agak susah kalau misalkan saya itu juga posisinya menggantikan. Jujur kalau misalkan jatuhnya di sini saya ganti, kayaknya agak berat.
Iya, bukan. Jadi alih-alih menggantikan, kayaknya saya lebih melanjutkan legasi. Oke. That's why mungkin Berli tidak disuruh main bass ya. Iya. Walaupun jago, Multi instrumental bos. Iya toh. Jadi berarti memang dengan masuknya Berli tidak menghilangkan esensi dari Uba ya. Iya. Tidak. Lebih seperti itu ya mungkin ya bahasanya. Iya. Gimana waktu itu pertama kali bangunin Berli? Di Hut Kota. Kota. Food kota ya? Iya. Oh, Den Mamat juga itu. Iya. Den Mamat Moonbeams. Bukan apa? Walk out. Keceplosan lagi. Aduh. Nah, untuk Berli nih, FYI ya, Steppers. Jadi Berli ini kalau misalnya kalian tahu, Berli ini punya solo proyek juga dengan nama Berli. Ya. Dan dia baru ini juga merilis album ya yang EP. berjudul EP. Iya. Oh ya, EP yang berjudul Lost in Space. Dan kapan-kapan kita undang Berli kayaknya. Jadi kenapa ini juga saya penasaran. Maksudnya waktu Berli bergabung ke Rakes kan ini Berli ini kan bisa dibilang nama panggung kan. Iya. Nah, kenapa Berli bergabung di Rakes tetap menggunakan nama Berli instead of nama asli? Nama asli siapa? Dilan. Saya lebih kecapek ditanya mana milih ya. Itu orangnya. Template sekali itu, sumpah. Jadi sudah biar Jo Berli Jo. Oh iya, jadi tetap branding tetap Berli. Iya. Nah, kalau misalnya waktu awal dapat tawaran dari Rakes, apakah ada pertimbangan dari Berli kayak kalau misalnya kalau saya gabung di Rakes bagaimana proyek soloku? Sebenarnya itu tidak pernah menjadi pertimbanganku, Fik. Karena pasarnya Rakes beda, pasarnya Berli juga beda. Oke, Jadi kayak itu bukan menjadi hal yang harus saya pertimbangkan. Iya. Oke, jadi memang karena memang pasarnya beda. Tapi kalau misalnya dengan bergabungnya Berli di Rakes, apakah ada apa ya bisa dibilang ada pressure tidak, maksudnya kayak aduh saya harus urus Rakes, instead saja harus urus Berli. Oh gitu, tidak. Karena di Rakes sendiri pun saya tidak pernah kerja sendiri kan. Oke. Iya. Pasti saya itu either saya bikin inisiatif terus kita berembuk bareng-bareng atau anak-anak bikin inisiatif terus kita berembuk bareng-bareng. Jadi semuanya itu dilakukan sama-sama. Jadi tidak pernah ada pressure yang kayak aduh banyak yang saya urus ini itu, tidak pernah sih. Tapi memang berarti dengan gabungnya Berli di Rakes, Berli pun akan jalan gitu. Iya, pintar juga sebab bagi waktu Le. Kan terus kan rata-rata begitu tuh. Kayak misalnya itu tuh vokalisnya biji-biji itu. Dan kalau misalkan melihat dari sisi pasar juga, kenapa salah satunya ini tidak pernah menjadi bahan pertimbanganku selain karena pasarnya beda. Oke. Ada kemungkinan sisi menguntungkannya adalah kedua pasar ini bisa merge. Jadi yang dengar Rakes mungkin bisa dengar Berli one way around. Oke. Berarti bisa dibilang menguntungkan juga ya. Iya. Dengan bergabungnya Berli di Rakes, pada akhirnya orang penasaran dengan Berli dan mendengarkan Berli itu sendiri. Iya. Nah, bagi Rakes yang sudah awalnya menetap ya Fikri, Rizkan sama Ais, apa perbedaan ketika Berli gabung? Pikir. Aing cubit-cubit saja. Serius. Mau bawa cubit ais, babrewok. Kalau Dilan ada. Apa ya? Lebih seru saja sebenarnya kalau dari saya tuh. Selain memang musikalitasnya Rakes lebih kaya lagi. Nah, Itu seru saja juga ada dia. Kita butuh sosok yang Badut begitu. bukan juga badut apa? Itulah. Iya. Musuhnya. oh berarti kalian butuh adik. Adik pertama soalnya. Disuruh beli rokok. Kalau kau riskan. Dibeli rokok. Tapi tidak serius, maksudnya dari segi apa ya? Dari segi dengan bergabungnya Berli, apakah membawa perubahan begitu ya dari Rakes internal? Oh banyak ya. Jelas. Banyak sekali. Salah satunya itu flow-nya kita untuk Workflow-nya produce gampang, dia
Kebetulan Bapak produser juga ya. Iya, experience juga. Bapak produser Kita juga. punya ilmu-ilmu baru. Oh begini. Jadi lumayan lebih rapi lah kita sekarang, lebih proper lah dibandingkan kita dengan yang sebelum ada dia tuh kayak. Bukan saya bilang juga ini proses salah, cuma biasa kan kita perekaman, tidak terstruktur. Oh, berarti dengan gabungnya Berli berarti lebih terstruktur ya, Iya, flow. Dan lebih banyak insight yang dia kasih ke kita kayak dia kayaknya jeniusnya ini ada sedikit anunya lah. yang bikin kita setiap kali ada masukan itu kayak wih begitu dah. Itu perbedaannya lebih ke situ. Kalau saya pribadi ya lebih gampang saya kerja ini barang sudah semenjak ada dia daripada kemarin saya harus bertengkar lagi dengan Fikri itu. Tapi ngomong-ngomong Tidak soal jarang. bertengkar, kamu pernah tidak bertengkar yang sampai mau bubar Rakes ini? Tidak pernah. Ya ada sih sebenarnya sekarang. Ada. Suka sekali begini. Kita semua aman. Yoka. Iya aman, tidak ada pertengkaran yang besar. Ya. Tidak ada. Nah, tapi kalau bicara persoalan alter ego, apakah album alter ego itu akan seperti alter ego yang sekarang kalau misalnya Berli tidak ada di Arkes? Apakah album alter ego dengan komposisi yang segala macamnya itu akan seperti itu ketika misalnya Berli tidak bergabung di Rakes misalnya? Kayaknya tidak kayaknya mungkin kita tahu versinya bagaimana. Cuma memang Berli masuk pas pertengahannya. Iya, di tengah-tengah. Oh, pertengahan lagi album itu dikerja. Iya. Oh, Jadi saya cuman kayak kasih salt and pepper. oke. Penyedap. Tapi justru itu kunciannya. Itu dia kunciannya. Iya. Nah, tapi dengan masuknya Berli di materi-materinya Rakes itu ada sedikit ada insight apa begitu yang disodorkan Berli dalam materinya Rakes? Misalnya kayak Kalau contohnya. spesifik bicaranya apa ya? Mungkin warna-warnanya Berli ini apa ya? ke tekno-teknoan begitu lah ya. Yang itu sebenarnya dari sebelum Berli masuk sudah coba kita masukkan di berapa versinya kita kalau live, kalau teman-teman sering karena posisinya saya gitar sendiri biasanya saya butuh instrumen-instrumen lain. Nah, makanya Rakes dari awal kebanyakan sequencer kan. Iya. Makanya sering itu di lagu Infidel sendiri juga kita sudah coba ke arah-arah situ sebenarnya. Iya. Nah, pas masuknya Berli itu kayak oh ini memang personilnya awalnya takdirnya kita kayaknya. Iya, ada player yang kayak begini dan karena kita memang sadar tidak sadar dari dulu arahnya Begitu. mau ke sana. Kepingin yang hilangnya. Apa? Missing part. Ya. Berarti gabungnya Berli ini bisa teknologi ya. Teknologi ya. Saya baru lihat tadi itu lah. Ais dilihat kan tren Jadi- TikTok ini. Kipas angin ditaruhkan lampu. Center. Iya, nama itu teknologi. Nah, ini setelah ini kan alter ego alhamdulillah sudah rampung kan? Sudah rampung dan sudah rilis juga. Kemarin waktu itu Kota Palu kan baru adakan RSD kan? RSD Record Store Day. Menurut Rakes di era sekarang apakah masih penting tidak rilisan fisik? Kita tahu kita kompeten tidak menjawab ini. Iya, ini menurut sudut pandang, sudut pandang dari Rakes. Kalau kita secara band penting, kalau kita penting tapi tidak urgent, Oke. Cuma penting sih. Lebih ke achievement juga mungkin. Iya, lebih ke apa ya? Kepuasannya Ya, kayak milestone-nya lah. Iya, kayak orang punya CD-nya kita itu kayaknya feel-nya itu luar biasa gitu. Kalau saya sih. Kalau kamu penting juga. Ya, sama Keris kan. Mulai. Saya Tidak, kan pas Day Ice Berli. sama kayak Fikri. Langsung ke sini. Oh ya, dan menurut Berli. Kan Berli juga punya proyek solo. Misalnya Berli album Lost in Space itu EP Lost in Space itu dibuatkan rilisan fisik. Menurut Berli apakah itu perlu atau ya nanti saja deh, bukan tidak perlu tapi ya nantilah. Gitu. Kalau masalah perlu tidak perlu itu
tergantung dari kita mau fokusnya di mana ya. Jadi kayak pertanyaan perlu tidak perlu itu apa ya? Kayak begini loh. Kita sudah tidak bisa pungkiri sekarang era digital. Yap, betul. Gitu loh. Sekarang itu semuanya serba digital, sudah ada digital platform, ada streaming services. Yaps. Kalau masalah mau perlu rilis untuk fisik, itu kayaknya perlunya lebih kepada kita memberikan hadiah kepada orang-orang nostalgic ini loh. Ya, oke. I see. Jadi kayak mungkin yang rindu-rindu punya CD. Karena saya tidak pernah sudah temukan even di mobil kayak unitnya sudah masih ada CD-nya. Iya. Jadi saya sebenarnya agak bingung ini mau diputar di mana. Jadi untuk itu mungkin Berli sama Rakesh belum rilis fisik dulu. Iya. Gitu loh. Tapi kalau bilang masalah perlu, ada perlunya. Perlunya itu ya balik ke pendengar-pendengar yang nostalgic ini. Iya. Yang punya tempat, misal kayak vinyl, dia punya playernya. Nah, perlunya mungkin ke situ. Dan saya rasa kalau sudah ada RS di Palu ini, berarti yang punya tempat itu tidak sedikit. Iya. Gitu loh. Berarti ada beberapa kalangan memang yang punya. Dan kalau misalkan kita mau ke situ bisa. Cuman karena sekarang itu kita lagi fokusnya di digital, promo pun kita sekarang masih secara digital. Jadi mungkin untuk alasan itu kita belum rilis dulu. Oke, Kita belum rilis fisik. Tapi memang kalau bicara persoalan rilisan fisik itu mungkin kalau untuk untuk fans bisa jadi itu perlu karena mungkin kayak kayak misalnya Berli ada yang bisa Berli misalnya kayak Berli dia album Lost in Space terus rilis fisik terus misalnya tuh rare item dan misalnya mungkin misalnya yang dengar Lost in Space ini sudah 5 juta orang lah gitu di Spotify. Dan itu dirilis misalnya rare item cuma 5 pieces lah gitu. Itu bisa menjadi proud loh untuk pendengar mungkin ya. Jadi mungkin saja Berli sama Rakesh mungkin ya bakal rilis fisik tapi di katalog-katalog yang sudah rilis. Itu kayak sebagai bentuk apresiasinya kita untuk pendengar-pendengar yang mungkin rindu atau butuh nostalgic piece untuk dorong dengar. Ya. Mungkin itu sih. Nah, itu tapi memang ya perlu tidak perlu memang bisa dibilang ya perlu sih kalau misalnya ya memang ada jadi pendengar, ini apa sih beda? Jadi ini jawaban tidak clear yes or no sebenarnya. Jadi kalau mau dicari perlunya ada, ya ada. Tapi mau dicari tidak perlunya ada juga sebenarnya. Kayak we don't wanna lie. Iya. Kalau mau cari perlunya ada, mau cari tidak perlunya ada juga. Jadi kayak it's not a clear yes or no. Yes. Nah, itu dia tadi ya jawaban dari Rakesh berarti. Tapi ini bisa berbeda jawaban karena ini menurut sudut pandang masing-masing kan. Betul. Ini menurut sudut pandang masing-masing dan menurut sudut pandang. Tapi kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain juga boleh silakan berkomentar di kolom komentar ya. Nah, setelah rampungnya album Alter Ego ini yang alhamdulillah juga sukses dan banyak pendengarnya ya. Sukses dong. Amin. Sukses dong. Nah, apa lagi yang akan Rakesh lakukan? Ini kamu tunggu-tunggu kan? Kenapa duduk Vincent? Jadi dalam waktu dekat ini kita insya Allah akan tour. Yeay. Anjay. Nah, tour untuk mempromosikan album Alter Ego ini. Alter Ego. Berarti nanti di tournya itu akan membawa full lagu Alter Ego ya? Iya. Atau? Full Alter Ego semua. Nah, nanti tournya ini akan berlangsung berapa lama? Sudah bisa dijawab tidak? 12 hari. 12 hari ya? 12 hari. Kemana semua itu? Kan judulnya kan Alter Ego Java Tour kan? Ya. Kalau misalnya kalian mau lihat juga flyernya bisa langsung ke Instagramnya Rakesh @rakesh_idn. Di sini tidak. Oh boleh di sini editor. Editor. Dia di plafon. Keluar di situ ya. Pas saya editor ku kasihan. Suka sulit lagi. Tapi tidak apa-apa editor ku jago sekali. Nilai lah jauh sekali. Tidak. Jago sekali editor ku sumpah. Nah, ini kan kalau untuk sekarang kita syuting, ini kan jadwalnya belum dirilis resmi ya sama Rakesh. Tapi kalau mungkin
ini sudah tayang itu akan bersamaan dengan flyernya Rakesh buat kasih naik jadwal. Oke. Itu kemana semua nanti? Ini juga kenapa belum rilis juga sebenarnya ada beberapa titik yang kami mau tambahkan sebenarnya, makanya belum rilis. Oke. Jadi semoga ini fix. Yang sekarang itu dari 7 kota itu Jogja, Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Bekasi, Tangerang, Jakarta. Oh 8 berarti. 8 sekarang. Di sini? Palu, nanti Palu. Oh di sini akan ada juga. Kemungkinan tapi titik terakhir lah. Titik terakhir berarti setelah menjelajah Jawa, Iya. jadi langsung balik lagi ke Setelah untuk latihan di bikin sana, showcase. so, jadi bagus, nanti lebih bagus main di kampung sendiri lah. Sudah. Nah, bicara tentang tour, susah tidak mempersiapkan tour? Susah. Susah sekali. Apa tantangan terbesarnya dalam mempersiapkan tour ini? Mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu kan. Selain memang mental, fisik dan segala macam, memang dana dia, bro. Kita itu Noise, itu dia. Chen. kita itu apresiasi sekali sama Diva yang tidak tahu ini tour keberapanya. Mereka sudah Iya, Leh. Iya, betul. hasil, toh. Karena kita tahu susahnya. Apa ya? Kalau kita itu jujurnya itu susahnya itu awalnya itu koneksi. Oke. Kan karena kita ini siapa gitu ya? Yang mau dikasih yang orang-orang di kota sana itu yang kita buatkan acara orang. Yang tips kita pungkir ya, mungkin adalah sebagian orang besar di sana itu karena di sana mungkin marketnya banyak dan luas, menganggap sebelah mata kita yang dari sini tuh. Itu mungkin kesulitannya salah satunya, kita coba berkoneksi menjelaskan ke mereka kalau kita mau begini mau begitu. Mungkin kalau saya itu sih kesusahannya juga. Nah, kalau bicara tentang koneksi, bagaimana caranya Rakesh? Pasti kan kalau di kota-kota tujuan tidak mungkin, menurutku tidak mungkin ya untuk Rakesh yang kayak saya tahu yang punya venue sana nih gitu. Gitu. Anak papa tua yang punya venue di Jogja itu kan begitu toh. Tapi bagaimana caranya Rakesh untuk mengumpulkan link-link itu agar bisa mendapat kota yang ingin dituju nanti buat tour? Yang paling utama itu mungkin memanfaatkan kita punya pertemanan teman-teman kita yang sekarang standby di sana ya. Oke. Satunya mungkin Nandanya Diva yang cukup banyak membantu. Teman-temannya Aju sama Dika Pramulya. Yap. Kebanyakan dari situ sih. Banyak juga mengandalkan itu kayak koneksi-koneksinya, kita punya teman yang sudah stay di sana dan rata-rata begitu sih. Memang kalau itu karena susahnya kita ini kayak di kota-kota misalnya kayak di Semarang kan hampir tiada sedangkan teman tiada apalagi keluarga tuh di sana tuh baru mau main di mana, mau main di acaranya siapa, itu susahnya sebenarnya. Jadi kontekan itu misalnya tanya lagi, ada temanmu ya yang di sana ya, dari kota ini ya, dia lagi yang coba koneksikan, ini kontaknya, kita lagi coba kenalan, kita lagi coba kasih penjelasan ke mereka, kita ini band begini, kita ini bisa main di ruang-ruang begini. Itu lumayan lama lah, lumayan susah, dan itu apresiasi Diva bisa kali keberapa sudah ini. Iya, mereka sudah Semoga sempat berapa. Amin. Ini kan mereka dalam waktu dekat ini mau ke Cina dan beberapa titik itu Southeast Asia atau apa begitu tuh judul turnya. Nah, ngomongin, nah bicarakan soal bicara persoalan tour Rakesh ini yang mungkin persiapannya bukan hanya single ya. Apalagi yang Rakesh persiapkan untuk tour ini selain single dan ya merchandise mungkin? Iya, ada merchandise yang kita akan bawa di tour nanti. Kemungkinan kita rilis di sana. Artikelnya juga beda dengan merchandise kemarin, tapi bukan merchandise tour sih sebenarnya. Nanti juga mungkin dirilis di akunnya Rakesh. Oke, untuk dipakai modal aja buat Untuk diputar. Nah, bicara kalau melihat respon dari, kan tadi Rakesh sempat bilang bahwa kalian mengumpulkan koneksi dulu kan untuk bisa ke luar kota.
kalau bicara tentang responnya orang-orang sana ya, teman-teman dari kota-kota tujuannya Rakes, itu bagaimana? Alhamdulillah. Ada tidak yang mungkin menantikan kita tunggu kedatangan ke Jakarta gitu. Ini golden ticket. Indonesian Idol. Golden. Kita apa ya, tidak menyangka juga sebenarnya ada malah berapa titik itu yang mereka punya apresiasi sama kita band-band daerah. Oh iya, iya. Itu luar biasa, dan sampai bis mau keluarkan biaya akomodasi dan lain-lain itu apa ya, kayak itu responnya luar biasa. Ternyata mungkin pengetahuan mereka sama kita di sini, pengalaman mereka lebih banyak, soalnya sudah sering ada yang dari sini ke sana mungkin, dari daerah-daerah timur kita ke sana mungkin kasusnya sudah sering. Jadi mereka lebih ke oh iya biasa aja, apa kayak sudah biasa lah, sudah gampang, kita lumayan tidak mulai dari awal lagi, mereka sudah paham apa maunya kita. Cuma mau ke reach ke merekanya ini yang lumayan, dorang ini di mana gitu, kayak misalnya agak tricky di situnya ya. Iya, siapa sih yang kayak misalnya kita kan belum pernah, anggaplah kita belum pernah ke Palu. Siapa yang suka bikin acara di sini? Ya itu mencari itu kan, apalagi dari kenalannya kita di Palu misalnya tuh. Itu yang susah. Pas kita ketemu sudah gampang lah. Sudah mereka paham, dan mereka lumayan cukup membantu untuk promo dan lain-lain. Nanti bisa di teman-teman lihat lah. Gimana semua dan kolektif apa saja yang membantu kita itu. Oke. Nah, kalau misalnya kan sebelum ini tour yang bertajuk tour nanti ini yang judulnya Alter Ego Japatsu. Sejak gitu ya. Begitu. Nah kemarin kan Rakes juga kan sempat buat tour kan yang judulnya itu Central South Tour. Nah, apa bedanya tour Rakes sebelumnya yang Central South Tour itu dengan turnya Rakes yang kali ini, selain mungkin beda lokasi dan beda personilnya ya? Apa yang membedakan? Apa ya? Ini lebih mungkin lebih apa dibilangnya? Kompleks. Lebih susah sih carinya. Kalau Makassar dan kita punya hubungan itu karena setahan Sulawesi mungkin lebih gampang gitu ya. Kenal sudah lama, sudah terbangun lah relasinya kita dan Makassarnya sudah bertahun-tahun begitu ya. Jadi memang hubungan kita dan Makassar kan lumayan mudah. Kalau yang di sana kan kita memulai baru begitu koneksinya. Ya, Itu sih perbedaannya, dan mungkin ini lebih banyak titiknya karena jangkauannya lebih luas. Oh ya. Kalau di Sulawesi kan ya opsinya kita terbatas itu. Bisa sih kita main di mana-mana ya di sini, cuma kan pertimbangannya mungkin di banyak di daerah di Sulawesi ini yang belum sepesat di sana. Perkembangan titik-titiknya itu. Makanya mungkin kalau di sana lebih padat sih, lebih banyak manusianya lebih banyak. Itu juga satu. Nah, dari berlangsungnya nanti ini Central Alter Ego Java Tour ini kok Central. Nanti dari berlangsungnya Alter Ego Java Tour ini, apa harapannya Rakes setelah tour ini nanti berakhir gitu? Harapannya itu kita pulang naik ke sini. Itu dia untuk para promotor. Dan dari itu Iya. Para promotor. Tolonglah kita ini anak band semua ya. Tidak. Aduh. kita butuh. Tidak. Ais berapa harga snare sekarang Ais? Harapannya kita bisa bangun koneksi nomor 1 di sana. Ada. Jadi kalau misalnya nanti kami mau coba ke sana lagi, ada orang-orang yang kami kenal, ada mungkin band-band lain yang bisa tahu kalau kita ada di sini. Terus apa lagi ya harapannya? Merchandise-nya laku. Amin. Harapannya kita pulang dari sana juga sebenarnya banyak belajar sih juga. Dapat pengalaman baru. Banyak pengalaman. Pernah oh iya, boleh? Kau harapan? Buat tembak. Sudah bagus dia tadi. Juru bicara Rakes kayaknya Bapak. Iya.
Apa tadi? Apa harapannya setelah sentra lagi? Apa namanya Java Tour ini berakhir? Alter ego Java Tour ini berakhir. Semoga tidak bubar lah. Ya, karena mungkin tensi di situ. Iya, karena kemarin ke Makassar kan lumayan menyita tenaga juga kan. Berhari-hari sama-sama terus. Pasti ada gesekan gitu. Cuman itulah yang Pasti utamanya ais toh. itu. Pasti ais ini. Iya. Banyak gesekan. Buang air tiba cebo. Itu saja paling sih. Saya lebih ke situnya, maksudnya mau tampil dimanapun, kalau mau pulang itu tetap sama-sama. Itu saja sih yang paling penting sebenarnya. Nah, bicara persoalan nanti kan ini kan tour berarti di luar Pulau Sulawesi ya. Iya. Rakes pernah kepikiran tidak untuk berkarir di luar Pulau Sulawesi? Mungkin nanti Rakes mau menetap di Jakarta begitu, merantau ke sana full band. Sebenarnya kami pernah ditawari salah satu label Oh, musik di sana lah untuk stay dengan persyaratan dan lain-lain. oke. Itu mungkin karena tidak ketemu saja deal-dealannya kita tidak batal sana. Tapi kalau pikiran mau di sana atau di sini itu sementara jawaban aman itu belum ada. Aman sekali. Cuman tidak menutup kemungkinan tuh. Iya. Ya, mungkin Kenapa jadi begitu? Iya, kita mungkin bercermin dengan DeFi lah. Kita bercermin dengan DeFi, dengan band-band yang sudah akhirnya memutuskan untuk berkarir di luar Pulau Sulawesi, tapi dengan membawa semangat dari Pulau Sulawesi itu sendiri, gitulah. Mungkin teman-teman Rakes pernah kepikiran. Iya, maunya seperti itu. Bagaimana cara menjaga identitasnya kita punya tanah air tercinta ini. Tanahnya kami. Pride nih kita punya tanah kali, apalagi yang disuarakan DeFi itu lumayan kita juga mau sebenarnya menyuarakan itu sebenarnya. Nah, tapi kalau tidak salah Berli pernah berkarir juga di luar Palu ya? Iya. Tapi itu sebagai apa waktu itu? Sebagai produser atau sebagai musisi yang main juga? Main spotnya itu sebenarnya di balik layar. Di balik layar. Iya. Apa perbedaannya ketika Berli berkarir di luar Palu tapi di belakang layar, sama Berli berkarir di Palu tapi di depan layar? Bedanya sebenarnya less complicated. Oke. Itu kalau dikerucutkan perbedaan terbesarnya itu. Less complicated karena kan kalau misalkan saya kerja di sana di balik layar, saya tidak butuh spotlight. Tidak butuh spotlight, terus yang penting porto saja toh. Nah, tidak butuh spotlight, terus masalah administrasi juga jadi lebih gampang karena kadang ada yang istilahnya sudah bayar putus. Oke. Ya. Pun ada masalah royalti dan lain-lain bisalah diatur orangnya mereka gitu loh. Kalau perbedaannya dengan di sini dan main di depan layar itu adalah preparasi, pasti. Preparasi karena saya dulu itu kayak punya mental yang kayak manggung itu sebenarnya serunya di panggungnya saja. Karena untuk prepare untuk manggung itu muagernya itu gimana ya? Set alat. Iya, set alat. Belum segala kerempongan makeup dan hairdo ini. tapi memang yang paling prepare di Rakes ini ternyata Berli ya. Dari segi visual ya. Ais biar menghadap belakang rambut, ada yang peduli tuh. Iya, mungkin lebih ke situ sih. Tapi apa akhirnya tadi kan yang Berli sempat bilang kalau manggung itu yang paling muagernya itu untuk mempersiapkan alat ya. Tapi apa akhirnya yang menjadikan Berli sekarang yang bisa dibilang paling prepare lah untuk manggung gitu, dari segi make up, visual dan alat-alat sebagian dipikirkan. Itu sebenarnya tidak ada ya kayak itu sebenarnya lebih kepada saya suka fashion saja sebenarnya. Kayak saya anggap panggung itu kayak catwalkku. Ya, lebih ke situ. Lebih ke fashion show saja sebenarnya. Oke. Itu dia. Itu dengar tuh Ais. Pakai bedak kayak gitu. Kalau Pakai pupur merek apa sebetulnya kuning itu? Iya betul itu serasa.
Di belakang juga aman. Dan apa ya, berembuknya mau manggung juga tidak sendirian. Yang bantu Rakes itu banyak yang sayang sama ini band. Jadi kayak lebih apa ya, preparasi itu jadi lebih simpel karena banyak yang turun tangan, iya, dan iya menyenangkan. Iya. Nah, berarti nanti tour ini akan dimulai kapan? Kita itu 22 Mei. Tapi berangkatnya sudah dari 21. Berangkatnya dari 21 ya. Karena dari 21 mainnya itu di 22 awal. Sampai terus sampai pulang itu 2 Juni. Titik pertama di Surabaya dulu. Dan ditutup di Jakarta berarti. Iya, Jakarta. Oke, menarik sekali. Oke deh, teman-teman, terima kasih sebelumnya. Rakes sudah bersedia untuk datang di studio Steppers. Tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman Rakes, dan terima kasih sekali lagi ya untuk Rakes. Semoga turnya bisa berjalan dengan lancar, bisa pulang dengan selamat juga tentunya, dan bisa membawa koneksi yang lebih, dan juga bisa membawa duit. Jangan minum. Karena pasti tidak membuang dana yang sedikit dong. Oke, Steppers, jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka. Bisa juga berkomentar di bawah, dan juga jangan lupa support untuk Tour Rakes. Kalau misalnya kalian penasaran dengan jadwal turnya, bisa langsung follow juga Instagram mereka @rakes_idn. Jangan lupa juga follow Instagram Step. Dan ya itu saja, sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye.